atau juga dilakukan reprogramming lagi barangkali, ya kan, kepada para ahlinya supaya kita bisa membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa semacam itu yang menimbulkan siksa ini. Salah satunya nanti akan dianjurkan yaitu kita untuk bertoleransi, berjiwa besar, siap memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang telah menipu kita ya sudah kita maafkan. Orang yang dulu menghina kita sudah kita maafkan. Cinta kita yang ditolak dengan sangat kasar sekali ya sudah kita maafkan. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya, ya bagaimana Pak Kiai, hatiku udah sakit. Iya, rasanya tidak puas kalau tidak membalas dendam itu. Terus keluar lagi dalilnya, al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni. Mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, hidung dibayar hidung. Saya kira ketika Anda masih menggunakan dalil itu, Anda jangan bercerita tentang perdamaian di dunia ini. Tidak mungkin di tangan orang yang pendendam seperti itu. Lalu pada akhirnya mungkin seorang psikiater bisa melakukan berbagai macam cara. Saya lebih menggunakan cara yang lebih manusiawi, yaitu dengan mengolah rasa, dengan memberikan pemahaman-pemahaman secara rasional. Bagaimana caranya Anda bisa bertoleransi, bagaimana Anda bisa berjiwa besar, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Muncul nggak pertanyaan begitu? Anda sulit nggak melupakan kejahatan orang? Sulit. Anda pernah ditipu, mesti Anda kejar nggak orang tipunya? Nggak bisa, ini hak saya. Ada lagi yang sampai tak tagih sampai akhirat. Memang bisa di akhirat lagi. Nah, oke. Sebetulnya coba kita ingin mencoba Anda berpikir cerdas. Betapa mudahnya Anda memaafkan kesalahan orang lain kalau Anda sudah paham. Makanya saya berulang-ulang membimbing orang itu, yang penting saya cerdaskan dulu, yang penting pemahaman dulu. Aurat mah belakangan tuh mah, wiridan mah belakangan tuh mah. Yang penting Anda paham saja dulu. Karena bagaimana saya bisa menuntun orang buta? Susah kan? Dikasih peta nggak bisa ngeliat, saya tunjuk sana tunjuk sini juga nggak mendengar. Terus ya melek aja dulu, kan jadi mudah kitanya. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Budi Harjono, qaulu ta'ala fi kitabil aziz ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikiranya orang itu setelah mengatakan kami beriman lalu akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Nah, ini persoalannya. Apakah tanpa diuji? Dan Allah juga sudah sesumber sejak awal mula, pasti kamu akan kuuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi apa sih urgensinya ujian itu? Ya ujian itu, makanya kenapa Tuhan kita disebut dengan Rabbul Rububiyah, itu artinya mendidik kita, menguji kita. Hanya bedanya kalau Pak Afkar dulu sekolah, pertama-tama dikasih pelajaran dulu, nanti akhir tahun baru diuji. Lulus naik pangkat, tidak lulus
ngendong. Kalau di sini namanya ngendong. Iya, lulus naik pangkat, nggak lulus gagal. Nah, makanya kenapa Allah menguji? Untuk mendewasakan kita, supaya kita dewasa, supaya kita matang, supaya kita itu kuat, supaya kita lulus. Bagaimana kita membeli sesuatu barang berharga sama diuji? Anda beli emas diuji nggak? Kalau beli batu diuji nggak? Iya, ya itulah makanya diuji. Maka ujian ini merupakan salah satu prosedur yang penting sekali dalam kehidupan kita. Diuji dengan apa? Ya diuji dengan disakiti oleh orang, dihina oleh orang, ditipu oleh orang. Saya paham, Anda pasti dendam. Dan bagaimana Anda bisa memaafkan orang yang menjahati Anda? Di situ persoalannya. Jadi pada hakikatnya mah Allah itu ketika ingin menguji kita supaya kita dewasa, Allah itu meminjam orang lain untuk mencaci maki saya, untuk menghinakan saya, supaya saya cepat dewasa. Dipinjam oleh Allah melalui orang itu. Dan bahkan kadang-kadang bukan orang itu, saya sendiri juga sering dipinjam Allah untuk menyakiti Anda. Pada gilirannya seperti itu. Iya kan? Jadi artinya setiap kita menghadapi ujian dari Tuhan itu, jangan melihatnya Allah itu kejam kepada kita. Orang tua juga sama, sering mukul kita. Saya nanya, orang kamu sayang nggak? Kok mukul kamu? Duh, lembab. Jadi perlu pakai pentil liner? Perlu. Aktivitas padat bikin lembab dan... Kok mukul kamu? Pernah dijiwet enggak? Katanya sayang. Ya justru karena ketika engkau diomongi baik-baik nggak nurut, makanya dijiwit. Tentunya Allah tidak menjiwit sendiri, tapi Allah nyuruh hamba yang lain untuk menjiwit kamu. Jadi artinya kita ini harus berjiwa besar bahwa sesungguhnya ketika engkau disakiti orang, sesungguhnya Allah yang sedang menguji kamu bagaimana rasanya sakit hati. Dan pada gilirannya kita juga sering dipakai oleh Allah untuk menyakiti hati orang juga. Kemudian lagi, ketika orang itu saya anjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain, enak aja jawabnya, enak aja dimaafkan. Uangku 1 miliar hilang, bagaimana memaafkannya? Ya kan, dia memfitnah aku sampai aku masuk penjara, bagaimana aku maafkannya? Nggak bisa, pokoknya mata dibayar mata. Oke, sudah selesai. Tetapi saya juga akan mengatakan kepada Anda, ketika Anda tidak mampu memaafkan orang lain, bagaimana logika Anda berbicara ketika Anda minta ampun kepada Allah? Itu yang jadi persoalan. Jadi nanti pada akhirnya seperti adaptasi yang dikatakan juga, apakah kita nanti bisa beradaptasi? Ya bisa. Orang yang sudah beradaptasi dengan penderitaan itu kan menjadi orang yang punya kepribadian yang kokoh. Semakin banyak Anda menderita, semakin kokoh kepribadian Anda. Nah, adaptasi ini apakah sifatnya morfologis? Apakah adaptasi fisiologis? Apakah adaptasi neurologis? Saya kira di tengah corona ini
kita lagi diuji juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya saya ingin mengatakan, tanpa engkau berusaha memaafkan orang lain, tanpa engkau harus belajar tasawuf berlama-lama, tanpa Anda harus meminta orang yang bersalah minta maaf melalui media, surat kabar, semuanya akan hilang dengan sendirinya ketika ada cinta masuk ke dalam diri Anda. Terima kasih.